Iya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kebersamaan kita di hari ini bersama Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Meta, yang pada saat ini akan membawakan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Maluku Tengah. Kepada Ibu Pia Meta disilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, tidak ada semangat pagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, sangat luar biasa semangat pagi Bapak Ibu hari ini sekalian. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk membantu saya berbagi praktik baik bagi Bapak Ibu sebagai rekan sejawat untuk materi yang akan saya sampaikan di hari ini buat Bapak Ibu sekalian tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Maluku Tengah. Ya, Bapak Ibu, modul 1.4 ini merupakan diseminasi budaya positif. Modul 1.4 tentang budaya positif pada program guru penggerak yang sedang saya lalui ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11, mencerahkan pemahaman dari perspektif pengontrol menjadi fasilitator dalam membangun iklim belajar yang positif dan berpihak pada murid. Jadi sebagai guru, kita sebagai fasilitator bagi anak-anak murid kita untuk membangun iklim belajar yang menyenangkan, yang berdampak pada murid. Karena kurikulum 2013 ini, pada kurikulum mereka ini kita melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, materi pada modul 1.4 sangat membantu dalam menerapkan budaya positif di sekolah, terutama yang berkaitan dengan murid. Next. Ada 6 cakupan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Ya, kita lihat yang pertama, perubahan paradigma stimulus. Ya Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus ini di mana sebagai guru kita menyikapi, kita berpikir respon terhadap sikap anak untuk kita melakukan perubahan pada diri anak dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Untuk membangun budaya positif tersebut, ya kembali di slide 1. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi sekolah ini adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menciptakan sekolah ini yang aman dan nyaman, sehingga peserta didik akan menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua bagi dia kalau dia merasa aman dan nyaman. Dengan merubah paradigma tentang dunia pendidikan yang dimulai dari diri sendiri, yaitu dari diri Bapak Ibu yang akan ditularkan kepada siswa atau kepada rekan-rekan guru, rekan sejawat, maka kita akan mampu membuat perubahan di sekolah. Ya, yang kedua adalah disiplin positif. Kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan. Yang kedua, disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Yang ketiga, disiplin positif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tanpa hukuman dan penghargaan yang bersifat eksternal. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini identik dengan hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita menerapkan disiplin positif, kita itu selalu memaksakan murid untuk mengikuti apa yang kita mau atau mengikuti aturan yang ada. Kalau murid tidak melakukan, maka biasanya sebagai guru itu kita cenderung memberikan hukuman atau kita menjadikan suatu imbalan. Kalau demikian, maka tidak ada terciptanya disiplin positif dalam diri siswa. Karena itu kita memaksakan murid tanpa kita membangkitkan motivasi dalam diri siswa untuk menghargai diri sendiri. Ya, yang berikut, sehingga tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada peserta didik. Jadi kita harus menanamkan motivasi
Jangan kita memberikan hukuman kalau siswa tidak melakukan disiplin positif melalui nilai-nilai yang diterapkan di sekolah atau kesepakatan kelas. Atau kita jangan menjanjikan penghargaan atau hadiah kepada murid, maka itu tidak akan memotivasi diri dia untuk melakukan budaya positif atau nilai-nilai yang diterapkan di sekolah maupun di kelas, sehingga mereka akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dia merasa dia punya diri itu dihargai. Kalau sebagai guru kita tidak memberikan hukuman, maka dia merasa kalau dia itu dianggap, dia itu dihargai. Dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu nilai saya itu adalah aturan-aturan yang sudah diterapkan di sekolah maupun kesepakatan yang dibuat di kelas. Ya, next. Yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip yang ingin ditumbuhkan dalam komunitas di kelas atau sekolah. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah bentuk sebuah kesepakatan yang dilakukan di kelas maupun di sekolah. Kalau di sekolah ini kan ada kita punya aturan-aturan yang kita yakini. Salah satu poin itu kita diminta untuk hadir di sekolah tepat waktu, baik sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Di kelas juga ada kesepakatan. Bapak Ibu sebelum mulai proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas untuk diyakini oleh peserta didik, sehingga mereka akan ada rasa tanggung jawab untuk menerapkan kesepakatan itu. Salah satu contoh saya berikan contoh ya Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kesepakatan itu siswa teman dilarang berbicara kalau ada teman lain yang berbicara. Jadi dipersilakan berbicara, baru berbicara itu dinamakan. Sebentar lalu. Ya, baik anak-anak, sebelum kita melakukan proses belajar hari ini, kita akan terlebih dahulu melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebagai bentuk kesepakatan bersama. Untuk itu, Ibu akan membagikan kertas PIP. Masing-masing akan menuliskan keyakinan di kertas PIP ini dan akan tempelkan di kertas yang sudah Ibu gantung di papan tulis. Bisa paham? Bisa, Ibu. Oke, baik. Tulis satu keyakinan saja di masing-masing kertas PIP itu. Oke, masih ada tempel. Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Iya, silakan maju semua yang sebelah sana. Oh, sudah. Bagian tengah silakan maju tempel. Bagian deretan sebelah sana terakhir.